Halo Sobat Sipil semuanya, apa kabar kalian semuanya? Pasti baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama Kak Sandy di channel Sipil Media, channelnya Anak Sipil. Oke, untuk kesempatan kali ini, kakak akan membagikan dan nge-share buat kalian semuanya tentang tips dan trik kejuaraan di dalam perlombaan. Nah, untuk kali ini, kakak akan berikan tips dan trik bagaimana cara presentasi yang baik dan tidak gugup di hadapan juri lomba. Oke, sebelum kita mulai video tips dan trik pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya teman-teman subscribe dulu agar channel ini bisa berkembang, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Sipil Media. Oke Sobat Sipil, 11 tips dan trik presentasi anti gugup di depan juri lomba. Teman-teman Sobat Sipil bisa mempersiapkan materi yang harus sesuai dengan tema lomba tersebut. Nah, baik dari segi isi, kemudian dari segi tampilan, itu harus benar-benar dipersiapkan, dan kalau bisa materi yang akan disajikan nanti itu harus benar-benar dari sumber yang terpercaya dan mudah dipahami di sini. Maksudnya karena kita presentasi itu kan menjelaskan kepada semua audiens. Nah, pada umumnya audiens itu berbeda-beda dan tidak satu kalangan. Jadi ketika kita menjelaskan, nah diharapkan semua audiens bisa memahami apa yang kita sampaikan melalui materi tersebut. Gimana caranya? Yang pertama, bisa kamu tambah dengan ilustrasi. Yang kedua, bisa kamu tambah menggunakan animasi. Yang ketiga, bisa kamu tambah dengan video. Yang keempat, bisa kamu gunakan media pointer. Yang kelima, bisa memberikan brosur atau catatan ringkas untuk audiens. Nah, kenapa kita harus menghindari penggunaan power tag? Karena audiens akan merasa jenuh ketika slide presentasi kita itu penuh dengan kata-kata dan kalimat. Nah, alangkah lebih baiknya dalam satu slide itu terdiri dari gambar dan sedikit tulisan. Tapi tulisan itu tulisan yang benar-benar dapat menjelaskan pada sebuah gambar atau materi yang akan kalian sampaikan di poin tersebut. Nah, kenapa kita harus menggunakan poin ideal? Alasannya adalah karena audiens tidak akan membaca keseluruhan paragraf yang tidak ada ringkasannya. Poin ide ini berguna agar audiens mudah memahami dan mengingat apa yang sudah kita sampaikan. Nah, kenapa kita harus mengimprovisasi kalimat? Karena tidak mungkin kita membaca atau mempresentasikan semua hasil makalah kita dalam waktu yang cukup pendek. Misal kita dibatasi waktu 10 menit. Nah, oleh karena itu, untuk mempermudah kita dalam presentasi dan tidak banyak untuk menghafal, kita gunakan improvisasi pada sebuah kalimat. Jadi sebuah kalimat itu nanti kita jelaskan secara perinci dengan cara kita memahami terlebih dahulu apa yang akan kita sampaikan. Nah, fungsi dari penjelasan secara runtut dan struktur itu akan mempermudah juri lomba dalam membayangkan apa yang akan kita sampaikan. Jadi, akan mempermudah mereka untuk menilai dalam penjelasan materinya. Nah, animasi ini digunakan untuk mempermudah visualisasi dari audiens maupun juri lomba untuk membayangkan sekaligus mempresentasikan dalam ide ataupun konsep yang kita usung. Nah, background dan tema warna ini harus kita sesuaikan dengan konsep ide yang kita ambil. Nah, misal contoh nih, kita mau menjelaskan tentang tema kita, yaitu tema tentang lingkungan. Nah, untuk tema lingkungan sendiri biasanya kebanyakan backgroundnya adalah warna-warna yang segar ya, yang dominan dingin, seperti warna biru, kemudian warna hijau. Nah, itu akan mendukung dari tema ataupun konsep yang kita jelaskan.
Gimana caranya? Yang pertama, gunakan tipe font non-formal bila audiens berumur muda. Nah, yang kedua, gunakan tipe font formal bila audiens sudah berusia. Yang ketiga, teknik tipografi bisa digunakan untuk memperjelas poin yang akan disampaikan. Nah, kesimpulan ini digunakan untuk mengulangi kembali apa yang telah kita sampaikan dari beberapa slide yang sudah kita tampilkan untuk merefresh otak kita semuanya, terutama untuk audiens dan para juri, agar mereka mengetahui detail-detail apa yang sebenarnya mau kita sampaikan pada kesimpulan itu. Apa itu slide predictor? Slide predictor adalah slide yang digunakan untuk berjaga-jaga apabila ada pertanyaan yang muncul dari dewan juri ataupun dosen. Biasanya dalam slide predictor itu berisi tentang perhitungan, konsep desain, lampiran-lampiran, dan sebagainya. Jadi itu digunakan untuk berjaga-jaga ya, apabila nanti dosen itu menanyakan apa yang tidak ada pada slide presentasi kita. Jadi kita bisa langsung menampilkannya pada slide tanpa harus kita membuka proposal terlebih dahulu. Nah, itu teman-teman 11 tips dan trik bagaimana cara presentasi di depan juri lomba agar kita tidak terlihat gugup dan presentasi secara maksimal. Nah, sebelum kita akhiri video ini, alangkah baiknya teman-teman jangan lupa subscribe lagi ya untuk mendukung channel ini agar tambah berkembang. Oke, and see you next time. Goodbye.